Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan pembelajaran IPS pada materi kolonialisme dengan peta konsep proses kedatangan bangsa barat di Indonesia yang menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah menganalisa perlawanan terhadap persekutuan dagang atau kongsi. Yang kedua, menganalisa perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Baik, sebelum kita belajar, kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akhrimna bi nuri fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahil lana abwaba fallika ya arhamar rahimin. As-sajabah bisyiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Kita analisa yang pertama. Di sini ada muncul 4 pahlawan nasional dari Makassar, yaitu Sultan Babullah. Dari Aceh, Sultan Iskandar Muda. Dari Goa, Sultan Hasanuddin. Dan dari Mataram, Sultan Agung. Lalu bagaimana peran mereka melawan POC yang membangun persekutuan dagang yang berupaya keras memonopoli perdagangan di Indonesia dulu kala. Kita bahas, kita analisa satu persatu. Yang pertama adalah perlawanan Sultan Babullah di Maluku. Siapa Sultan Babullah? Beliau seorang pahlawan nasional yang lahir di Ternate pada tanggal 10 Februari 1528. Riwayat perjuangannya pada tahun 1570, Sultan Babullah memimpin pengepungan benteng Gamlamo untuk mengusir Portugis. Lalu tahun 70 sampai 71 mengirim pasukan untuk mengusir Portugis di Ambon. Lalu tahun 1571 sampai 1575 memimpin pengusiran Portugis di Buton, Selayar, dan Makassar. Tahun 1575 mengusir Portugis selamanya dari Ternate. Tahun 79 sampai 80 Kesultanan Ternate menjadi hubungan dengan kerajaan Inggris. Dan tahun 80 sampai 83 memimpin perlawanan kepada Spanyol di Filipina. Itulah profil dari Sultan Babullah di Maluku. Lalu bagaimana Sultan Babullah muncul menyerang Portugis? Pertama adalah dilatar belakangi dari beberapa pemicu, yaitu muncul atau bangkit dari terbunuhnya seorang ayahanda dari Sultan Babullah yang bernama Sultan Khairun, di mana beliau dibunuh oleh orang-orang Portugis. Sultan Khairun sendiri, beliau dulu lahir di Ternate, naik tahta sebagai penguasa Kesultanan Ternate, lalu mengumumkan perang melawan Portugis dan berhasil mengalahkan Portugis bersama kerajaan Islam di Maluku. Lalu Portugis membangun kembali benteng di Maluku dan menyusun kekuatan untuk melawan Ternate secara diam-diam.
dan Sultan Khairun dijebak serta dibunuh di benteng Portugis. Lalu bagaimana Sultan Khairun ini bangkit melawan Portugis? Sebab pemicunya pertama adalah Portugis menghalangi perdagangan Banda dan Tidore. Lalu Portugis menembaki jungjung atau perahu dari Banda yang akan membeli cengkeh di Tidore. Nah, bagaimana kisah seorang Sultan Khairun yang merupakan ayahanda dari Sultan Babulah? Kita simak video pembelajaran berikut ini. Hai Toppers, selamat datang kembali di channel kita. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai histori singkat akhir tragis Sultan Ternate di tangan Portugis. Hari ini, 28 Februari 1570, 448 tahun yang lalu, Sultan Ternate Khairun Jamil dibunuh orang Portugis. Pembunuhannya terjadi menyusul perpecahan yang terjadi dalam tubuh kerajaan akibat campur tangan Portugis. Khairun Jamil yang lahir pada 1522 naik tahta menggantikan kakak tirinya Tabarigi. Khairun jadi sultan ketika usianya masih 13 tahun. Karena belum cukup umur sebagai mangkubumi atau wali, ditunjuk Samarau, mantan Salahakan atau gubernur kerajaan Ternate di Ambon. Tulis M. Adnan Amal dalam tahun-tahun yang menentukan. Begitu meraih kembali tahtanya yang sebelumnya direbut Tabarigi lewat persekongkolan dengan Portugis, Khairun langsung membuat dua tindakan penting. Pertama, dia mendeklarasikan pembatalan akta hibah yang dibuat Tabarigi di Goa yang menyerahkan Ambon, Buru, dan Seram serta pulau-pulau sekitarnya kepada Jordao de Freitas. Kedua, dia membatalkan testamen Tabarigi Sultan yang berhasil menduduki tahta setelah masuk Kristen atas bujukan Freitas yang menyatakan Ternate sebagai kerajaan Kristen di bawah Portugis. Pembatalan akta hibah dan testamen tersebut mendatangkan kelegaan bagi para Sultan Maluku lainnya. Tetapi akibat tindakan ini, orang-orang Portugis memberi label kepada Khairun sebagai seorang yang paling fanatik kepada Islam. Tulis Adnan Amal di buku lain, Kepulauan Rempah-Rempah. Khairun juga menentang monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis di Maluku. Portugis yang merasa dirinya tidak kuat, mengingat bantuan dari Goa dan Malaka sudah berkurang dalam menghadapi Ternate menjalankan taktik perdamaian. Pergolakan mulai terjadi ketika kristenisasi yang dilakukan Portugis makin merajalela. Kemajuan evangelisasi yang begitu pesat dan klaim misi bahwa sekitar 35.000 orang telah beralih agama hingga 1553 di Moro telah menimbulkan kekhawatiran Khairun. Lanjut Adnan. Tahun itu juga, Khairun mengundang sultan-sultan di Maluku untuk membahas kristenisasi. Dengan suara bulat, para sultan memutuskan menyetop laju evangelisasi dan mengenyahkan orang-orang Portugis dari Moro dan Maluku. Khairun juga tak terima terhadap upaya Portugis menghasut kerajaan-kerajaan kecil di Ternate untuk berontak pada kesultanannya. Meski pemberontakan-pemberontakan benar muncul setelah hasutan itu, Ternate dengan mudah mampu memadamkannya. Ternate menggalang kerjasama kerajaan-kerajaan di Maluku untuk bersatu mengusir Portugis. Upaya tersebut berhasil hingga membuat Ternate mampu mengepung benteng Portugis yang tersisa di Ternate pada 1558. Terdesaknya Portugis membuat gubernur Portugis di Ternate, Lopes de Masquita, mengajukan permohonan perdamaian kepada Khairun. Pada 27 Februari 1570, Masquita bahkan sampai bersumpah menggunakan Injil bahwa benar-benar ingin berdamai. Sang Sultan yang toleran dan beritikat baik mengabulkan permohonan Masquita meski para pengawal dan Bobato mencegahnya karena mendapat firasat buruk. Masquita kemudian mengundang Khairun ke basisnya di Benteng Gamlamo, yaitu kini Benteng Castella. Pada 28 Februari 1570 malam, ada udang di balik batu. Ternyata ada maksud jahat di balik undangan perdamaian Masquita. Saat Khairun datang dengan para pengawalnya, Portugis memberi syarat bahwa hanya sang sultan yang boleh masuk. Ketika menuju ruang audiensi gubernur, seorang tentara Portugis, Sersan Antonio Pimentel, menghampiri Khairun. Pimentel mencabut keris di pinggangnya dan melakukan tusukan berkali-kali ke tubuh Khairun.
Sultan Hairun yang diserang mendadak seketika roboh dan tewas di tempat. Jenazahnya dimutilasi dan dipertontonkan kepada publik. Tubuhnya yang sudah tercincang digarami dan ditenggelamkan di dasar laut bak makanan ikan. Di tanggal itu pula, putra sulung Hairun, Babullah Datusyah, naik tahta dan ia langsung mengobarkan perang melawan Portugis. Selama 5 tahun berperang, Babullah akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate. Demikianlah bagaimana perjalanan seorang Sultan Hairun yang dikhianati oleh musuhnya, yaitu bangsa Portugis. Kita bisa menarik catatan dari peristiwa tadi. Yang pertama, Portugis berhasil mengadu domba Ternate dengan Tidore, ya, di mana saat itu Portugis memihak Ternate untuk melemahkan Tidore. Lalu Portugis mendapat kemenangan. Nah, setelah itu ada kebangkitan, timbul kesadaran di rakyat Maluku itu sendiri. Tahun 1565 Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat Maluku melawan bangsa Portugis. Portugis terdesak dan menawarkan perundingan perdamaian. Namun akibatnya Sultan Hairun dikhianati dan dibunuh oleh bangsa Portugis. Nah, anak-anakku sekalian, dari pengkhianatan ini maka muncullah Sultan Baabullah. Ya. Sultan Baabullah ini adalah anak dari Sultan Hairun. Bagaimana Sultan Baabullah ini bangkit menyerang Portugis? Kita simak video pembelajaran berikut ini. Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia. Pulau yang memiliki julukan Spice Island ini memiliki semboyan Marimoy Ngono Futuru yang memiliki arti bersatu kita kuat. Selain pesona alamnya yang seakan tiada habisnya, pulau yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini juga menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Sejak zaman dahulu, Maluku Utara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama. Setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kota Sovivi yang terletak di Pulau Halmahera, yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara. Istilah Maluku berasal dari bahasa Arab, dengan bentuk aslinya diperkirakan sebagai Jaziratul Muluk, yang berarti negeri para raja. Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah 4 kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara, yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Maluku Giraha atau Kesultanan 4 Gunung di Maluku, yaitu Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyhur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Pada masa jayanya, kekuasaan Ternate membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur, dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Kerajaan yang awalnya bernama Kerajaan Gapi ini tumbuh dan berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang besar dan berpengaruh di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Akibat perjanjian Tordesillas 1494, Portugis melakukan pelayaran ke timur untuk mencari rempah-rempah. Setelah sampai dan berhasil merebut Malaka pada tahun 1511, Portugis mengalihkan perhatiannya ke Maluku karena mereka telah mengetahui bahwa Maluku merupakan sumber penghasil rempah-rempah yang melimpah.
Pada tahun 1512, bangsa Portugis tiba di wilayah kerajaan Ternate, tepatnya di Pulau Banda, Kepulauan Maluku. Portugis membangun kerjasama dagang dengan Kesultanan Ternate ketika Kesultanan Ternate dan Tidore saling bermusuhan. Pada awalnya, kedatangan Portugis disambut baik oleh rakyat di kerajaan Ternate. Mereka berharap bahwa dengan datangnya Portugis akan memajukan perdagangan di daerah tersebut. Portugis kemudian diberi izin untuk mendirikan sebuah benteng yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan. Dalam perkembangannya, Portugis mulai memonopoli perdagangan, sehingga timbul perselisihan dengan rakyat Maluku. Setelah kejatuhan Ambon ke tangan Ternate dalam perang Ternate Portugis yang pertama, Portugis terpaksa memohon damai kepada Sultan Hairun yang kemudian disambut dengan itikat baik. Rupanya, permohonan damai Portugis itu hanya kedok untuk mengulur waktu demi mengkonsolidasi kembali kekuatan mereka. Dengan dalih ingin membicarakan dan merayakan hubungan Ternate Portugis yang membaik, Gubernur Portugis Lopes de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke Benteng Sao Paulo 25 Februari 1570 untuk jamuan makan. Sang Sultan memenuhi undangan itu dan datang tanpa pengawal. Tak dinyana, setibanya di benteng, ia dibunuh atas perintah de Mesquita. Dewan Kerajaan atas dukungan rakyat lalu menobatkan Kaijil Paap sebagai Sultan Ternate berikutnya, bergelar Sultan Papuwo Datu Syah. Dalam pidato penobatannya, Sultan Papuwo bersumpah bahwa ia akan berjuang untuk menegakkan kembali panji-panji Islam di Maluku dan menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan besar. Sultan Papuwo juga melancarkan serangan balasan kepada Portugis. Ia memerintahkan pasukan Ternate mengepung Benteng Sao Paulo dan memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Suplai makanan dibatasi hanya sekedar agar penghuni benteng bisa bertahan. Ia juga mengobarkan perang soya-soya atau perang pembebasan negeri. Kedudukan Portugis di berbagai tempat digempur habis-habisan. Tahun 1571, pasukan Ternate berkekuatan 30 juangan yang memuat 3.000 serdadu di bawah pimpinan Kapita Kalakinda menyerbu Ambon dan berhasil mendudukinya. Pasukan Portugis di bawah Kapten Sancho de Vasconcelos yang dibantu pribumi Kristen berhasil memukul mundur pasukan Ternate di Pulau Buru untuk sementara. Namun, segera jatuh setelah Ternate diperbarui serangannya kembali di bawah pimpinan Kapita Rubuhongi. Akhirnya, pada tanggal 15 Juli 1575, orang Portugis pergi secara memalukan dari Ternate. Tak satu pun yang disakiti. Mereka kemudian diperbolehkan menetap di Ambon hingga 1576. Setelah itu, sebagian dari mereka pergi ke Malaka dan sebagian lagi ke timur, di mana mereka menancapkan kekuasaan mereka hingga 400 tahun kemudian. Sultan Ba'abuah adalah satu-satunya putra Nusantara yang meraih kemenangan mutlak atas kekuatan Barat. Keberhasilannya mengantarkan Ternate menjadi kerajaan besar dan mencapai puncak kejayaan bukanlah satu-satunya tanda kebesarannya. Ia telah berhasil menanamkan rasa percaya diri rakyatnya untuk bangkit menghadapi kekuasaan asing yang ingin menguasai kehidupan mereka. Sultan Ba'abuah adalah simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan bangsa asing. Ia tak sudi tunduk pada kekuasaan asing dan menempatkan dirinya sejajar dengan mereka. Sepeninggal Sultan Ba'abuah, tak ada lagi pemimpin lain di Ternate maupun Maluku yang sekali berdia. Para penggantinya tak mampu berbuat banyak mempertahankan kebesaran kerajaan Ternate. Sebagai tanda penghormatan atas pencapaian yang telah dilakukan oleh Sultan Ba'abuah, maka bandar udara yang ada di Maluku Utara diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu Bandar Udara Sultan Ba'abuah. Sultan Ba'abullah ini menyerang dan melumpuhkan Portugis. Keteladanan yang bisa kita petik dari perjuangan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah adalah disegani karena memiliki kecerdasan dan spiritual serta emosi yang mumpuni.
Pada usia muda diangkat menjadi Kapital Laut atau Panglima Laut, jabatan militer tertinggi dalam struktur kerajaan Ternate. Memimpin ekspedisi ke sejumlah wilayah Sulawesi Utara dan Tengah. Aktif melakukan kerjasama dengan Aceh, Demak, serta diangkat menjadi Sultan Ternate. Memimpin pengusiran Portugis di Buton, Selayar, dan Makassar. Lalu memberi perlawanan Spanyol di Filipina. Lalu menjadi Sultan Ternate terbesar dengan wilayah kekuasaan mencakup Sulawesi, Kepulauan Marshall, Nusa Tenggara, hingga Filipina bagian selatan. Sultan Babula dijuluki penguasa 100 pulau oleh penjelajah Inggris ya, yang bernama Francis Drake, dan penguasa 72 negeri oleh ahli geografi Belanda yang namanya Francois Valentijn. Itulah profil dari Sultan Babula yang bangkit karena terbunuh ayahnya oleh Portugis dengan pengkhianatan yang kejam. Beliau berhasil mengusir Portugis dari daerah Maluku. Selanjutnya, perlawanan Sultan Iskandar Muda di Banda Aceh. Kita lihat profilnya. Beliau adalah pemimpin terbesar Kesultanan Aceh Darussalam. Lahir pada tahun 1593 dan 1607 dinobatkan sebagai Sultan Aceh di Darussalam ke-12. Lalu membawa Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan. Lalu berhasil memukul mundur Portugis dari Aceh dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan Inggris, Belanda, Prancis, hingga Turki. Inilah wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda. Bagaimana sepak terjang Sultan Iskandar Muda dalam menghadapi POC dari Portugis? Kita simak video pembelajaran berikut. Kedatangan Portugis di Indonesia dan menguasai Malaka mulai dari tahun 1511 tidak pernah bisa menguasai Aceh. Karena pada tahun 1659 Sultan Iskandar Muda melakukan penyerangan ke Malaka. Ia mengumpulkan pasukan dari rakyat Aceh untuk menyerang Portugis. Tetapi upaya ini dapat digagalkan oleh Portugis. Tahun 1629, Sultan Iskandar Muda kembali menyerang Portugis di Malaka. Hampir saja Malaka dapat dikuasai jika Portugis tidak mendapat bantuan dari Kerajaan Johor, Kerajaan Pahang, dan Patani. Muda yang gigih mengusir Portugis dari daerah Sumatera, walaupun beliau tidak berhasil, tapi kegigihannya tersebut merupakan simbol dari kepahlawanan untuk membela tanah airnya dari kekuasaan Portugis melalui kongsi dagang POC-nya di Kesultanan Aceh. Baik, kita lanjutkan pada profil Sultan Hasanuddin. Dia terkenal mendapat julukan si ayam jantan dari timur, ya, Raja Goa dari Sulawesi Selatan. Bagaimana profil beliau dalam melawan POC? Ya, kita lihat dulu profil dari lawannya, yaitu seorang Arung Palaka. Arung Palaka ini lahir di Sopeng, Sulawesi Selatan. Dia putra mahkota Kesultanan Bone yang melawan kekuasaan Kesultanan Goa. Nah, jadi Arung Palaka ini merupakan lawan dari Sultan Hasanuddin. Lalu Arung Palaka ini melarikan diri ke Batavia dan meminta bantuan POC. Nah, inilah ya, kejahatan yang dilakukan oleh seorang Arung Palaka. Nah, di pertengahan tahun
1666 Arung Palaka dan pasukan VOC menuju Sulawesi Selatan untuk menyerang Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Goa menyerah pada tanggal 18 November 1667. Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Lalu Arung Palaka dinobatkan sebagai Sultan Bone, bertahta sejak 1672. Dan pada 6 April 1696 Arung Palaka meninggal dunia di Makassar pada usia 61 tahun. Pemicunya, VOC memanfaatkan dan mengadu domba akibat selisih paham antara Arung Palaka dari Kerajaan Bone dengan dukungan VOC dari Batavia dan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Yang kedua, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Bagaimana perseteruan antara Arung Palaka dari Kerajaan Bone dan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa? Kita simak. Halo, salam jumpa kembali di channel Wong Curah Jati. Semoga hidup Anda semakin hari dipenuhi dengan berkat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Tidak perlu diragukan lagi, Anda pasti mengenal tokoh Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang berjuang mempertahankan kedaulatan negerinya dari penjajahan Belanda. Namanya sering muncul dalam buku-buku sejarah yang dipelajari di sekolah sejak pendidikan tingkat dasar. Siapapun yang pernah duduk di bangku sekolah tentu mengenal sosok Raja Goa yang dijuluki ayam jantan dari timur ini. Dia adalah benteng terakhir kerajaan-kerajaan Nusantara di wilayah timur yang berhasil ditumbangkan oleh VOC. Di balik kisah kepahlawanan Sultan Hasanuddin terselip kisah Arung Palaka. Arung Palaka adalah Raja Bugis dari Kerajaan Bone. Ketokohannya kontroversial dalam sejarah. Di satu sisi, orang melihatnya sebagai pahlawan dan pejuang yang tangguh. Tetapi di sisi lain, orang melihatnya sebagai pengkhianat. Dia berjuang untuk membebaskan rakyatnya, orang-orang Bugis, dari penjajahan Kesultanan Goa yang notabene adalah Kesultanan orang-orang Makassar. Perjuangannya itu membuatnya terpaksa bekerja sama dengan VOC untuk dapat mengalahkan dominasi Goa di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin. Bagi masyarakat Bugis, Arung Palaka adalah seorang pahlawan. Penghormatan yang tinggi masyarakat Bugis kepada Arung Palaka terlihat dengan dibuatnya sebuah monumen patung Arung Palaka yang ditempatkan di tengah-tengah kota Watampone di Kabupaten Bone. Namun tidak demikian bagi masyarakat Makassar. Juga dalam narasi buku-buku sejarah menganggap Arung Palaka sebagai pengkhianat karena bersekutu dengan VOC untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin. Arung Palaka lahir di Sopeng tahun 1634. Dia adalah putra mahkota dari Raja La Madam Mereng Matinroe Ribukaka, Raja Bone ke-13. Ketika Arung Palaka berumur 11 tahun, kerajaan Bone diserbu kerajaan Goa di bawah perintah Sultan Mahmud Said, ayahanda Sultan Hasanuddin. Dia dan keluarganya menjadi tawanan. Dalam perjalanan dari Bone ke Goa sebagai tawanan, dia menyaksikan rakyat dan prajuritnya disiksa, diikat dan diseret menuju Goa. Setibanya di Goa sebagai tawanan,
mereka menjalani kerja paksa untuk membangun benteng-benteng pertahanan kerajaan Goa. Kerajaan Goa mempersiapkan jika sewaktu-waktu VOC menyerang, Goa telah siap dengan pertahanannya. Sebagai tawanan, keluarga Arung Palaka ditempatkan pada keluarga Karaeng Patinggaloang, seorang punggawa kerajaan Goa yang sangat berpengaruh dan disegani. Maksudnya agar keluarga Raja Taklukan itu menjadi pelayan bagi keluarga Karaeng Patinggaloang. Tetapi Karaeng Patinggaloang tidak memperlakukan begitu. Mereka diperlakukan seperti anggota keluarganya sendiri. Arung Palaka bahkan dididiknya dengan sangat baik. Diajarinya ilmu bela diri, ilmu perang, dan tentang spiritualitas. Arung Palaka tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, pemberani, kuat, dan cerdas. Tetapi di dalam dirinya menyimpan amarah dan dendam yang dipendamnya sejak kecil. Amarah dan dendam itu semakin membara ketika ia keluar dari lingkungan istana, menyaksikan rakyatnya disiksa dan dipaksa untuk membangun benteng-benteng pertahanan bagi orang Makassar. Ini adalah syirik bagi orang Bugis. Syirik harus dibela sekalipun harus bertaruh nyawa. Sebab hidup tidak ada artinya jika syirik tidak ada. Syirik dalam falsafah hidup orang Bugis adalah harga diri, martabat, dan kehormatan. Sebagai seorang pangeran putra mahkota, dia merasa berkewajiban menegakkan syirik bagi rakyatnya dan juga bagi keluarganya. Karena itu, dia berniat untuk melawan penjajahan Goa atas Bone. Seperti Gayung bersambut Tobala, seorang regen atau bupati yang diangkat oleh Sultan Hasanuddin untuk memerintah di Bone sebagai perpanjangan kekuasaan Goa, juga sudah tidak tahan dengan penderitaan rakyat Bugis. Tobala bersekutu dengan Arung Palaka untuk melakukan pemberontakan melawan Goa. Arung Palaka juga membangun aliansi dengan Sopeng dan Wajo. Ini adalah pemberontakan pertama Bone, Sopeng, dan Wajo, yakni kerajaan-kerajaan Bugis melawan Goa Talu, kerajaan Makassar. Tetapi pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh pasukan Sultan Hasanuddin. Pasukan Goa memang terkenal tangguh dan tak terkalahkan di wilayah timur Nusantara. Itu pula yang membuat kerajaan ini disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan. Pasukan Goa terus memburu Arung Palaka. Arung Palaka bersama pasukannya yang tersisa melarikan diri ke Pulau Buton. Meskipun di pulau itu ia mendapatkan perlindungan dari Raja Buton, Sultan Malik Sirullah. Tetapi pasukan Sultan Hasanuddin memburu Arung Palaka sampai ke sana. Hal ini memaksa Arung Palaka bersama pasukannya untuk berlayar meninggalkan pulau itu demi menghindari pasukan Goa. Arung Palaka dan pasukannya mendarat di Batavia. Batavia kala itu merupakan kota dengan kultur kekerasan yang sangat dominan. Meski menjadi pusat kekuasaan VOC, tetapi VOC sengaja membiarkan kekerasan mewarnai kota itu. Premanisme dan perkelahian antar pendekar dan antar geng hampir terjadi setiap saat. Pribumi melawan pribumi, sebab melawan kompeni sama halnya cari mati. VOC membiarkan hal itu terjadi agar sesama pribumi saling menyingkirkan sehingga menyisakan siapa yang kuat. Yang kuat itu kemudian diajak bersekutu jika mau, jika tidak akan ditumpas. Arung Palaka datang bersama pasukannya yang tidak sedikit. Kehadirannya menggetarkan Batavia. Dia melibas semua pendekar, kelompok-kelompok preman maupun penguasa-penguasa lokal yang menghalangi jalannya. Kelompok Arung Palaka berhasil menguasai daerah Muara Angke. Oleh karena itu, kelompok ini sering juga disebut To Angke atau orang Angke. Melihat kehadiran Arung Palaka di Batavia yang begitu menggetarkan, Cornelis Spelman, Gubernur Jenderal VOC, menawarkan persekutuan. Arung Palaka menerima tawaran VOC sebab memang dia datang bukan untuk berperang melawan VOC, melainkan mencari sekutu untuk memerangi Sultan Hasanuddin. Bukan hanya bersekutu dengan VOC, Arung Palaka juga bersekutu dengan Kapiten Yongker yang kala itu menguasai daerah Marunda. Kapiten Yongker bukanlah nama yang sebenarnya.
Nama yang sebenarnya adalah Ahmad Sangaji Kawasa, seorang putra bangsawan dari Maluku yang menjadi serdadu bayaran VOC. Kapiten Yongker adalah seorang muslim beretnis Ambon, meskipun kelompok Yongker mayoritas beretnis Ambon. Tetapi sesungguhnya kelompok ini terdiri dari para pendekar dan serdadu pilihan yang datang dari berbagai suku dan agama. Ketika itu, di Minangkabau terjadi pemberontakan. Orang-orang Minang yang dibantu oleh orang-orang Aceh berhasil memukul mundur pasukan VOC di sana. Sebagai sekutu, VOC meminta Arung Palaka dan Kapiten Yongker untuk membantu VOC memadamkan pemberontakan di Minangkabau. Arung Palaka dan Yongker berangkat ke Minangkabau untuk membantu pasukan VOC di sana. Di Minangkabau, pasukan Bugis berhasil membobol benteng pertahanan orang-orang Minang dan orang-orang Aceh. Pasukan Arung Palaka berperang dengan nyali yang sangat tinggi dengan keahlian tempur yang sulit ditandingi. Bahkan Arung Palaka berhasil melakukan ekspansi, menguasai daerah Ulakan, Pariaman, dan seluruh pesisir barat Pulau Sumatera. Arung Palaka juga berhasil memutus jalur komunikasi dan transportasi antara orang-orang Minang dengan orang-orang Aceh. Hal ini membuat kekuatan orang-orang Minang maupun orang-orang Aceh melemah. Karena penaklukannya itu dan karena menyaksikan nyali bertarung Arung Palaka dan pasukannya tak ada yang menandingi, Arung Palaka dijuluki ayam jantan dari timur. Julukan yang sama yang diberikan kepada Sultan Hasanuddin. Tampaknya VOC sudah menduga bahwa kedua ayam jantan dari timur ini suatu saat akan bertarung dengan sangat hebat di medan pertempuran. Arung Palaka dinobatkan menjadi Raja Ulakan oleh VOC. Meskipun dinobatkan sebagai Raja di Ulakan, tetapi Arung Palaka tidak begitu berminat dengan penobatan itu. Dia masih mempunyai misi yang belum dituntaskan, yakni menegakkan siri bagi rakyatnya, suku Bugis di Bone. Setelah berhasil membantu VOC menaklukkan Minangkabau dan Pariaman, tibalah saat baginya untuk menunaikan misinya sendiri. Ia mengajak VOC untuk menggempur Makassar. VOC menyadari tidak mudah untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin dan pasukannya, sebab beberapa kali VOC menyerang Makassar selalu gagal. Tetapi melihat kemampuan Arung Palaka bersama pasukannya, keraguan itu sirna. Belum lagi pasukan Kapiten Yongker yang juga telah membuktikan ketangguhannya ketika membantu VOC menaklukkan Sri Lanka melawan Portugis. Juga saat bersama Arung Palaka menaklukkan Tanah Minang, Gubernur Jenderal Cornelis Spelman yakin penyerangan ke Makassar kali ini akan berhasil. Maka berangkatlah armada VOC di bawah pimpinan langsung Gubernur Jenderal Cornelis Spelman yang didukung Arung Palaka bersama pasukannya dan Kapiten Yongker bersama pasukannya menuju Makassar. Benar, tiga sekawan, Spelman, Arung Palaka, dan Yongker berhasil menembus benteng Somba Opu di Makassar dan melumpuhkan pasukan Hasanuddin. Melalui perjanjian Bungaya tanggal 18 November 1667, Sultan Hasanuddin menyerah kalah kepada VOC. Arung Palaka mendapatkan kembali tahta kerajaan Bone. Ia menjadi Raja Bone ke-14 dengan gelar Latendritata Arung Palaka. Ia juga kemudian menikahi Sira Daeng Kalele Karaeng Bala Jawa, adik Sultan Hasanuddin, dan menjadikannya sebagai permaisuri. Kekuasaan Arung Palaka bukan hanya kerajaan Bone, tetapi seluruh wilayah bekas kekuasaan Hasanuddin. Arung Palaka menjamin keamanan di seluruh wilayah kekuasaan bagi bisnis VOC, yakni monopoli perdagangan rempah-rempah dan emas. Demikian halnya VOC menjamin kedaulatan Arung Palaka atas wilayah kekuasaannya. Persekutuan Arung Palaka, Kapiten Yongker, dan Spelman menjelma menjadi kekuatan yang tak tertandingi.
Sebagai seorang kesatria yang menjunjung tinggi siri, pantang bagi Arung Palaka untuk berkhianat kepada kawan. Hal itu dibuktikannya meskipun sudah menjadi raja, ketika Spellman meminta bantuannya untuk menumpas pemberontakan Karaing Galesong, putra Sultan Hasanuddin yang melarikan diri dan bersekutu dengan Trunojoyo di Jawa. Arung Palaka berangkat berperang untuk VOC. Lagi-lagi bersama temannya, Kapiten Yongker, berhasil melumpuhkan pasukan Karaing Galesong dan menangkap Trunojoyo. Sebenarnya Arung Palaka ingin menangkap hidup-hidup Karaing Galesong dan membawanya pulang ke Sulawesi untuk didudukkan di singgasana kerajaan Goa. Karena hanya dengan begitu, perdamaian antara Bugis dan Makassar dapat kembali pulih. Tetapi Galesong terlebih dahulu meninggal dalam persembunyiannya. Galesong dimakamkan di Ngantang, dekat kota Malang, Jawa Timur. Pada akhir abad ke-17, kesehatan Arung Palaka menurun karena faktor usia. Ia menunjuk keponakannya, Lapatau, sebagai raja menggantikan dirinya untuk sementara. Pada tanggal 6 April 1696, Arung Palaka wafat. Ia meninggalkan wasiat agar dimakamkan di Goa. Memilih pemakaman untuk dirinya di Goa menunjukkan bahwa antara Goa dan Bone, antara Makassar dan Bugis, menurutnya sudah tidak ada lagi permusuhan. Siri sudah lunas terbayar. Bugis dan Makassar kembali menjadi saudara. Hal itu dibuktikannya dengan menjadikan adik Sultan Hasanuddin sebagai permaisurinya. Nah, saudara, melihat kisah perseteruan kedua jagoan dari Pulau Sulawesi itu, Arung Palaka dan Sultan Hasanuddin, siapa menurut Anda pahlawan yang sesungguhnya? Atau keduanya adalah pahlawan? Entahlah. Semua terserah Anda bagaimana menilainya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Salam jumpa di video berikutnya. Dadah. Bisa mengambil kesimpulan siapa sesungguhnya yang menjadi pahlawan nasional. Apakah Arung Palaka atau Sultan Hasanuddin? Selanjutnya, inilah perjanjian Bongaya yang merugikan masyarakat dari kekuasaan Sultan Hasanuddin, di mana yang pertama POC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah ke bawahnya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Lalu Arung Palaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada POC setiap tahun. Dan Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan senang menang POC, namun perang itu berakhir gagal dan Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Nah, kita simak selanjutnya bagaimana profil Sultan Hasanuddin. Wilayah Nusantara yang kaya akan berbagai sumber daya alam sejak ratusan tahun lalu telah menarik minat banyak bangsa dan kelompok-kelompok kepentingan asing untuk mencari untung di wilayah Nusantara. Pada sepanjang pertengahan abad ke-16 hingga paruh akhir abad ke-18, VOC atau Persekutuan Dagang Belanda secara bertahap bahkan berhasil menguasai satu persatu wilayah di Nusantara dan menjajah sebagian wilayah di Nusantara dengan bertindak layaknya sebuah negara. Perang antara Makassar dengan VOC sebenarnya dipicu oleh perang dagang antara Kerajaan Makassar yang menjadikan pelabuhannya bebas dikunjungi oleh kapal-kapal dari Eropa ataupun dari Asia dan Nusantara. Dengan pihak VOC yang ingin memaksakan monopoli dan menganggap pelabuhan Makassar menyaingi perniagaan VOC.
Keinginan VOC untuk mengontrol jalur perniagaan laut ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Dalam kebudayaan bahari yang dimiliki oleh orang Makassar, mereka memiliki filosofi bahwa secara umum laut adalah milik bersama, dan siapapun boleh melayarinya. Permintaan VOC agar Sultan menerima monopoli perdagangan di Makassar ditolak oleh Sultan Hasanuddin. Bahkan Sultan mengatakan, Tuhan telah menciptakan bumi dan lautan, telah membagi-bagi daratan di antara umat manusia, tetapi mengaruniakan laut untuk semuanya, tak pernah kedengarannya larangan buat siapapun untuk mengarungi lautan. Jawaban ini pun meneguhkan semangat orang-orang Makassar untuk melawan tindakan yang memaksakan kehendak. Padahal sudah sejak lama, perniagaan laut di Asia Tenggara ini berjalan dengan sistem pasar bebas. Pertempuran Makassar melawan VOC pun pecah antara tahun 1666 hingga 1667. Pasukan kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone Arung Palaka, pasukan Kapiten Jonker dari Ambon dan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Schliemann. Penyerbuan ke Makassar dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin, hingga Sultan Hasanuddin pun terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bongaya pada tahun 1667. Faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arung Palaka. Dengan disahkannya perjanjian Bongaya, maka rakyat Goa merasa sangat dirugikan, hingga perang pun kembali berkecamuk. Pertempuran hebat itu pun membuat Belanda cemas, hingga membuat Belanda meminta bala bantuan dari Batavia. Dalam pertempuran dahsyat yang terjadi pada bulan Juni tahun 1669 yang cukup banyak menelan korban di kedua belah pihak itu, akhirnya Belanda pun berhasil merebut benteng pertahanan yang paling kuat di Somba Opu. Benteng Somba Opu diduduki Belanda sejak tanggal 12 Juni tahun 1669 yang kemudian dihancurkan setelah pasukan Goa mempertahankannya dengan gagah berani. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri Bone, membuat Goa banyak sekali mengalami kerugian. Kerugian itu sedikitnya membawa pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Goa. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, maka sejak itu pula keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Dan akibat perjanjian Bongaya itu juga pada tahun 1667 Sultan Hasanuddin pun tunduk dan nyatalah kekalahan Makassar. Perdagangannya telah habis dan negeri-negeri yang ditaklukkannya harus kembali dilepaskan. Apalagi sejak Arung Palaka menaklukkan hampir seluruh daratan Sulawesi Selatan dan berkedudukan di Makassar, maka daripada itu banyak orang Bugis yang pindah dari Makassar. Dan sejak itu pula lah penjajahan Belanda mulai tertanam secara penuh di Nusantara. Nah, demikianlah bagaimana gigihnya seorang Sultan Hasanuddin yang ingin mengusir VOC dari kesultanannya, yaitu di Sulawesi Selatan. Baik, kita lihat profil Sultan Hasanuddin, si ayam jantan dari timur. Pada tahun 1652, Sultan Hasanuddin menjadi panglima pertahanan Kesultanan Goa. Tahun 1653 menjadi Sultan Goa dan mencapai masa keemasan. Tahun 1660 dan sampai 1667 berperang melawan VOC, menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa. Tahun 1668 kalah dan menyerah saat berperang kembali melawan VOC, dan 1669 meletakkan tahta Kesultanan Goa. Pada tanggal 12 Juni 1670, Sultan Hasanuddin meninggal dunia di Goa, Sulawesi Selatan. Karena keberaniannya lah melawan Belanda, ia juluki The Hangspan Het Hosten, yaitu si ayam jantan dari timur. Itulah profil dari Sultan Hasanuddin. Baik, kita lanjutkan pada profil yang keempat, yaitu Sultan Agung dari Mataram. Beliau sangat membenci sekali dengan nafsu monopoli Belanda, dan pada tanggal 8 November 1618 Gubernur Jenderal VOC Van Veter John Chun memerintahkan menyerang Mataram.
Kita lihat bagaimana perjuangan Sultan Agung ini menyerang VOC di Batavia. Kita simak dulu video pembelajaran berikut ini. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita Sultan Agung ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli VOC juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia sebagai pusat VOC. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Alasan Sultan Agung menyerang VOC yakni: 1. Tindakan monopoli yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan keempat adalah keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Serangan Sultan Agung ke VOC yang pertama. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Sun. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan lagi. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan, seperti pasukan di bawah Surah Agul-Agul, yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandura Reja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang Sunda di bawah pimpinan Dipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dari berbagai tempat. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lain kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Serangan Sultan Agung ke VOC yang kedua. Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialami pasukannya. Ia segera mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kekalahan terdahulu, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Ia juga membangun lubung-lubung beras untuk persediaan bahan makanan, seperti di Tegal dan Cirebon. Tahun 1629, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Sebagai pimpinan pasukan Mataram dipercayakan kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati Juminah dan Dipati Purbaya. Ternyata informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lubung-lubung yang dipersiapkan pasukan Mataram. Di Tegal, tentara VOC berhasil menghancurkan 200 kapal Mataram, 400 rumah penduduk dan sebuah lumbung beras. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan kekuatan pasukan yang ada terus berusaha mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya pasukan Mataram mengepung benteng Bomel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bomel, terpetik berita bahwa J.P. Sun meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Serangan VOC ke Mataram. Dengan kegagalan pasukan Mataram yang menyerang Batavia,
membuat VOC semakin berambisi untuk terus memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melawan VOC, langsung diserang oleh tentara VOC di tengah perjalanan. Perlawanan pasukan Sultan Agung terhadap VOC memang mengalami kegagalan, tetapi semangat dan cita-cita untuk melawan dominasi asing di Nusantara terus tertanam pada jiwa Sultan Agung dan para pengikutnya. Sayangnya, semangat ini tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin melemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai dengan 1677. Ternyata Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Nah, demikianlah bagaimana upaya seorang Sultan Agung yang berjuang gigih ingin mengusir VOC dari kerajaan Mataram, dari tanah Jawa, dari Batavia. Namun dari perjuangan yang begitu gigih, Mataram gagal melawan VOC karena ada beberapa faktor yang melatar belakangnya. Yang pertama adalah kalah persenjataan. Yang kedua, kekurangan persediaan makanan karena lumbung persediaan makanan yang dipersiapkan di Tegal, Cirebon, Karawang telah dimusnahkan kompeni. Ketiga, jarak Mataram Batavia terlalu jauh. Keempat, datang musim penghujan sehingga taktik Sultan Agung untuk membendung Sungai Ciliwung gagal. Lalu yang kelima, terjangkitnya wabah penyakit yang menyerang prajurit Mataram. Dan yang keenam, diketahui informasi perlawanan yang kedua oleh VOC. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan Mataram gagal dalam melawan VOC. Namun dari ketokohannya untuk mengusir VOC dari Tatar Sunda, dari daerah Batavia, ya, beliau dijuluki menjadi salah satu pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Anak-anakku sekalian, demikianlah bagaimana perlawanan kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Nusantara untuk mengusir VOC atau Portugis dari Tatar Nusantara. Kita tutup saja pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita berdoa, Allahumma inna astaghfiruka ma alam tani faradul ilayya indaka hajati wala tasani ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.